Aris tiba di rumah tua milik kakeknya saat hujan deras mulai mengguyur desa. Rumah itu sudah kosong selama bertahan-tahan sejak kakeknya meninggal dunia dengan cara yang misterius. Karena tidak ada penginapan lain, Aris terpaksa bermalam di sana untuk mengurus surat warisan keesokan harinya. Kondisi rumah itu sangat memprihatinkan. Dengan kayu-kayu yang sudah mulai melapuk dan aroma debu yang menyesakkan dada, Aris memilih untuk tidur di kamar utama yang terletak tepat di bawah bagian atap yang paling rendah. Ia merasa kamar itu adalah tempat yang paling aman dibandingkan ruangan lain yang terlihat lebih menyeramkan. Setelah membersihkan tempat tidur seadanya, Aris merebahkan tubuhnya yang lelah. Namun, suara rintik hujan yang menghantam seng atap terasa sangat berisik dan tidak beraturan. Bunyinya bukan hanya seperti air, tapi sesekali terdengar seperti ada benda berat yang jatuh dan bergeser di atas sana. Aris mencoba memejamkan mata, namun telinganya menangkap suara lain yang lebih mengganggu. Ada suara garukan halus yang berasal dari balik langit-langit kayu tepat di atas kepalanya. Suaranya terdengar seperti kuku manusia yang sedang mencoba mencakar kayu dengan perlahan namun bertenaga. Mungkin hanya tikus besar, bisik Aris dalam hati untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa tikus tidak akan bisa membuat suara gesekan seberat itu. Suara itu terus berpindah dari satu sudut ke sudut langit-langit yang lain, seolah sedang mencari celah untuk turun. Tiba-tiba, suara garukan itu berhenti tepat di tengah-tengah kamar, tepat di atas lampu gantung yang bergoyang pelan. Aris menahan napasnya, menatap lurus ke langit-langit kayu yang sudah menghitam karena jamur. Keheningan yang tercipta terasa sangat mencekam, seolah udara di dalam kamar itu mendadak menjadi sangat dingin. Tetesan air mulai jatuh dari celah kayu langit-langit mengenai ujung kaki Aris. Ia mengira atapnya bocor karena hujan. Namun saat ia menyentuh cairan itu, rasanya kental dan lengket. Ketika ia mengarahkan senter ponselnya, Aris tersentak melihat cairan itu bukan air hujan, melainkan cairan merah kehitaman yang berbau amis menyengat. Bau busuk mulai memenuhi ruangan, seperti aroma bangkai yang sudah berhari-hari dibiarkan di tempat tertutup. Aris merasa mual, namun rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa muainya. Ia ingin segera keluar dari kamar itu, tetapi kakinya terasa lemas dan kaku, seolah tertanam di atas kasur. Di tengah ketakutannya, Aris mendengar suara bisikan halus yang seolah memanggil namanya dari atas. Suara itu parau, kering, dan terdengar seperti gesekan amplas pada kayu tua. Aris, Aris, lihat ke atas, bisik suara itu berkali-kali dengan nada yang sangat datar tanpa emosi. Dengan tangan gemetar, Aris mengarahkan sinar senternya ke arah salah satu papan kayu langit-langit yang tampak agak renggang. Di sela-sela papan yang gelap itu, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak dengan sangat cepat. Itu bukan tikus, melainkan sepasang mata yang sangat pucat dan tidak memiliki kelopak. Mata itu menatap Aris dengan tajam, memantulkan cahaya senter dengan cara yang sangat mengerikan. Aris ingin berteriak, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan, hanya menyisakan napas yang memburu. Makhluk di balik atap itu mulai mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar sangat menyeramkan. Satu persatu, papan kayu langit-langit mulai berderit hebat, seolah ada beban yang sangat berat sedang menumpu di atasnya. Kayu-kayu itu melengkung ke bawah, hampir menyentuh kepala Aris yang masih terpaku di tempat tidurnya. Aris bisa melihat yari-yari panjang dan kurus dengan kuku hitam yang mulai menyembul dari celah kayu. Jari-jari itu bergerak lincah, mencoba melebarkan celah di antara papan-papan kayu tersebut. Debu dan serpihan kayu berjatuhan ke wajah Aris, membuatnya terbatuk-batuk kecil. Setiap kali papan itu terbuka lebih lebar, bau busuk yang tadi ia cium semakin menguat hingga membuatnya pusing. Tiba-tiba, sebuah kepala dengan rambut panjang yang kotor dan gimbal menjuntai turun dari langit-langit. Wajah makhluk itu sangat pucat, dengan kulit yang tampak menempel langsung pada tulang tengkoraknya. Tidak ada hidung di wajah itu,
hanya 2 lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan gelap yang sama dengan yang menetes tadi. Makhluk itu perlahan-lahan merayap turun seperti seekor laba-laba besar yang sedang mengincar mangsanya. Tubuhnya sangat kurus. Dengan persendian yang berbunyi keras setiap kali ia bergerak, Aris melihat bahwa makhluk itu tidak mengenakan pakaian. Kulitnya dipenuhi dengan luka-luka lama yang membusuk. Aris akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya dan melompat turun dari tempat tidur. Ia berlari menuju pintu kamar, namun pintu itu seolah terkunci rapat dari luar, meski ia sudah memutar kuncinya berkali-kali. Ia menggedor pintu dengan panik, berteriak, meminta tolong di tengah kesunyian malam yang pekat. Di belakangnya, makhluk itu sudah mendarat di atas kasur dengan suara beruk yang cukup keras. Makhluk itu merangkak dengan cara yang tidak wajar, memutar lehernya hampir 180 derajat untuk menatap Aris. Mulutnya yang lebar terbuka, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tidak beraturan dan berwarna kuning kecoklatan. "Kamu mirip kakekmu," ucap makhluk itu dengan suara yang terdengar seperti ribuan serangga yang sedang berdengung. Aris terbelalak, menyadari bahwa makhluk ini mungkin adalah alasan mengapa kakeknya meninggal dengan sangat menderita. Makhluk ini bukan sekadar hantu, tapi sesuatu yang sudah lama bersembunyi di bawah atap rumah ini. Aris mencari benda apa saja yang bisa digunakan untuk membela diri. Namun, kamar itu hampir kosong. Ia hanya menemukan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding dekat pintu. Dengan nekat, ia meraih cermin itu dan menghantamkannya ke arah makhluk yang sedang mendekat tersebut. Cermin itu pecah berkeping-keping. Namun, makhluk itu sama sekali tidak terluka. Justru, ia tampak semakin marah. Makhluk itu melompat ke dinding dan merayap ke langit-langit kembali dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sekarang, ia berada tepat di atas Aris, bersiap untuk menerkam dari ketinggian. Aris merasa harapan hidupnya mulai menipis saat ia melihat makhluk itu membuka mulutnya libar-libar tepat di atas kepalanya. Air liur yang kental dan berbau busuk menetes mengenai pundak Aris, membakar kulitnya dengan rasa perih yang luar biasa. Ia memejamkan mata, menunggu ajal yang terasa sudah sangat dekat di depan mata. Namun, tepat saat makhluk itu akan menerjang, suara azan subuh mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan desa. Makhluk itu tiba-tiba mengerang kesakitan, seolah suara itu adalah racun bagi telinganya yang mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia mulai merangkak naik kembali ke dalam celah lengket-lengket dengan terburu-buru. Dalam hitungan detik, suasana kamar kembali menjadi sunyi. Hanya menyisakan derit kayu yang kembali ke posisi semula. Aris jatuh terduduk di lantai yang dingin, tubuhnya bersimbah keringat dingin, dan napas yang masih tersengal-sengal. Pintu kamar yang tadi terkunci rapat, tiba-tiba terbuka sedikit dengan sendirinya, seolah mempersilakannya pergi. Tanpa membuang waktu, Aris segera berlari keluar dari rumah itu, tanpa membawa barang-barang Nia satupun. Ia terus berlari menyusuri jalan setapak desa yang masih gelap, tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Ia bersumpah tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu, apapun alasannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah kakek Aris sudah rata dengan tanah akibat kebakaran hebat yang tidak diketahui penyebabnya. Beberapa orang saksi mata mengatakan bahwa saat api melahap rumah itu, mereka mendengar suara teriakan yang bukan berasal dari suara manusia. Aris hanya terdiam saat mendengar kabar itu. Ia tahu apa yang terbakar di dalam sana. Meskipun rumah itu sudah tidak ada, Aris seringkali terbangun di tengah malam karena merasa ada suara garukan di atas plafon kamarnya yang baru. Terkadang, ia merasa melihat sepasang mata pucat yang mengintip dari balik celah gelap dimanapun ia berada. Di bawah atap manapun ia tinggal, ia merasa penghuni itu tidak benar-benar pergi meninggalkannya sendirian.